siang semuanya. Siang. Selamat Yang siang. Senang yang sekali di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk berdiskusi melalui Zoom ini. Fokus diskusi kita hari ini adalah membahas mengenai praktik baik dan praktik buruk mengenai penerapan substansi mata pelatihan manajemen ASN dari video yang akan ditampilkan. Izin share video yang pertama ya. Memiliki beberapa kasus Pak, dan yang paling utama itu mafia tanah. Dimulai dari daftar isinya, kasus ini dimulai dengan pemalsuan sertifikat untuk kebun sawit yang kami miliki Pak. Perlu saya jelaskan Pak, mohon izin. Kebun sawit kami itu diatasnamakan oleh pengurus-pengurus, seperti diatasnamakan direktur dan direktur utama. Tetapi ini masuk ke aset PT secara resmi Pak. Kami memiliki NIB dan KBLI yang cukup jelas Pak. Di sini terjadi cacat administrasi, pemalsuan dokumen, tindak pidana kekerasan oleh mafia tanah Pak. Oke, lanjut. Lokasi perkebunan kami Pak, mohon izin, berada terletak di Dusun Sebaju, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Tanah kami disertifikatkan Pak, statusnya ditingkatkan sepihak oleh oknum mafia tanah, dan kebun kami dikuasai Pak, sejak Juli 2023 sampai detik ini Pak. Jadi setiap kami mau memanen dari perusahaan Pak, saya sempat dipukul secara langsung, diancam oleh preman-preman, dan mereka melakukan penguasaan ini ilegal Pak. Hal ini sudah kami laporkan ke Polres Melawi 3 kali Pak. 3 kali itu kami melaporkan, kami ingin meminta bantuan pengamanan Pak, agar setiap kami masuk, kami tidak ingin menjadi konflik secara fisik ataupun terjadi pemukulan, apalagi ada preman-preman yang membawa senjata tajam seperti itu Pak. Sudah 3 kali kami laporkan ke Polres Melawi Pak, waktu zaman Kapolres yang lama AKBP Muhammad Syafi'i, sampai sekarang Pak AKBP Bapak Haris, Kapolres yang baru, belum juga ada tindak lanjut yang berarti Pak. Kami juga sudah melaporkan kasus kami sudah buat LP di Polda Kalbar, bahkan terakhir Jumat kemarin Bapak izin di Mabes Polri, tetapi belum ada tindak lanjut yang berarti Bapak. Jadi yang dipalsukan itu Bapak, mohon izin, di surat ukur permohonan tanah Pak. Jadi tanda tangan saya itu dipalsukan Pak. Padahal di denah lahan tersebut bukan tanah milik saya, tetapi tiba-tiba ada nama saya dan ada tanda tangan saya Pak yang dipalsukan. Iya, saya langsung dipukul gitu Pak. Terus tanda tangan Ibu Direktur Utama juga dipalsukan Pak. Dan dugaan kuat kami ini dilakukan oleh oknum mafia tanah, dan dia sudah terstruktur Pak, dengan pihak BPN, Kades, dan diduga ada oknum-oknum aparat penegak hukum yang mengintervensi kasus kami Pak. Nah, dari video tersebut, peristiwa yang terjadi adalah adanya aduan masyarakat kepada DPR RI terkait dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan oknum di BPN, di mana korban mengklaim hak atas tanahnya dirampas melalui pemalsuan dokumen pertanahan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga mendorong korban mencari keadilan dengan melaporkan kasus tersebut ke DPR RI agar mendapat perhatian, pengawasan, dan tindak lanjut secara hukum. Menurut Kak Adenia nih Kak, dari peristiwa tersebut masuk dalam praktik buruk atau praktik baik ya Kak? Menurut saya, peristiwa tersebut menunjukkan adanya praktik buruk dalam tata kelola pertanahan yang ditandai dengan dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparatur di Badan Pertanahan Nasional, yang diduga berkolusi dengan mafia tanah untuk menguasai atau mengalihkan hak atas tanah secara tidak sah. Praktik ini tidak hanya melanggar asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan profesionalitas pelayanan publik, tetapi juga mengabaikan perlindungan terhadap hak masyarakat sebagai pemilik tanah yang sah, sehingga menimbulkan kerugian hukum, ekonomi, dan sosial bagi korban. Baik, terima kasih Kak Ade tanggapannya. Kalau dari Kak Aska nih Kak, setuju dengan Kak Ade atau ada tanggapan lain Kak? Menurut saya sudah setuju dengan Kak Ade, tapi saya ingin menambahkan dari sisi lemahnya pengawasan internal turut membuka ruang terjadinya maladministrasi yang pada akhirnya mendorong masyarakat mengadukan permasalahan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai upaya mencari keadilan dan memastikan adanya tindak lanjut serta pembenahan sistem pertanahan. Menurut saya seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Aska tanggapannya. Kalau dari Kak Bella nih Kak, setuju dengan Kak Ade dan Kak Aska atau ada tanggapan lain Kak? Iya, kalau menurut saya ke praktik baik, Kak, lebih ke praktik baik. Karena dari video tersebut terdapat beberapa praktik baik yang dapat diambil sebagai pembelajaran dan rujukan perbaikan tata kelola pertanahan, yaitu bahwa mekanisme pengaduan dan pengawasan publik tetap berjalan ketika masyarakat dirugikan. Ditunjukkan dengan keberanian korban menyampaikan laporan secara terbuka kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pengawas. Itu menurut saya, Kak. Baik, terima kasih Kak Bella tanggapannya. Kalau dari Kak Febri nih Kak, setuju dengan Kak Bella atau lebih setuju dengan Kak Aska dan Kak Ade Kak? Boleh dibantu tanggapannya Kak? Baik Kak, saya setuju dengan Kak Bella ya Kak, karena kasus ini lebih menegaskan kepada pentingnya transparansi dalam proses administrasi pertanahan.
penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum dalam setiap layanan di Badan Pertanahan Nasional. Praktik baik lainnya menurut saya adalah dorongan untuk melakukan pembenahan sistem, digitalisasi data pertanahan, penelusuran riwayat dokumen, serta peningkatan integritas aparatur agar pelayanan pertanahan benar-benar melindungi hak masyarakat dan mencegah terulangnya praktik mafia tanah, Kak. Baik, jadi ada yang setuju dengan praktik buruk dan ada yang setuju juga dengan praktik baik. Kita cukupkan untuk peristiwa yang pertama, kita lanjut ke peristiwa yang kedua. Izin share video yang kedua. Tepat 60 tahun sudah perjalanan kami, Kementerian ATR BPN, menapaki jejaknya di atas tanah bumi pertiwi. Mulai dari mendaftarkan tanah, mendayagunakan tanah, hingga menata ruang, kami lakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tidak mudah bagi kami dalam menjalankan tugas ini. Persepsi masyarakat yang terkadang kurang baik terhadap pelayanan kami, membuat kami harus terus berbenah diri. Melalui tagar ATR BPN kini lebih baik, kami rangkul kepercayaan masyarakat dengan integritas dan etos kerja yang baik, serta berpedoman pada nilai-nilai lembaga, yaitu melayani, profesional, dan terpercaya. Terdiri dari kantor pertanahan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota, membuat kami menjadi lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Namun tak dapat dipungkiri, pengaduan masyarakat seringkali muncul akibat ketidakpuasan akan pelayanan publik yang kami telah berikan. Diterbitkannya Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian ATR BPN menjadi landasan dalam membangun strategi pengelolaan pengaduan di lingkungan kami. Kami sadar betul dunia telah berubah. Kemudahan dan kecepatan adalah tuntutan. Inovasi dan penggunaan teknologi adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, media sosial menjadi inisiatif kami untuk mengembangkan sebuah aplikasi bernama Tanya ATR BPN yang mengakomodir segala pertanyaan, keluhan, aduan, dan media penyalur aspirasi masyarakat untuk semua pelayanan yang kami lakukan dan dapat langsung direspon serta ditindaklanjuti dengan cepat. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia tidak menyurutkan semangat kami untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Kami bangun kanal-kanal pengaduan melalui surat elektronik, surat@atrbpn.go.id, dan hotline yang telah siaga di seluruh Indonesia. Selain itu, aplikasi lapor sudah terintegrasi dan terkoneksi secara nasional pada 33 kantor wilayah provinsi dan 471 kantor pertanahan kabupaten kota, memberikan kemudahan bagi kami untuk memantau dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan masyarakat. Nah, dari video yang kedua ini peristiwa yang terjadi adalah adanya pembahasan mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat yang belum terintegrasi dan kurang transparan, sehingga mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk memperkuat sistem pengaduan berbasis elektronik yang terintegrasi guna memastikan setiap laporan pelayanan pertanahan tercatat, dipantau, dan ditindaklanjuti secara akuntabel sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kepercayaan masyarakat. Kalau dari video yang kedua nih, peristiwa yang terjadi menurut Kak Anabel nih Kak, ini termasuk praktik buruk atau praktik baik Kak, menurut Kakak? Kalau aku masih tetap praktik baik ya, karena adanya komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pengaduan masyarakat yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara elektronik, sehingga setiap laporan masyarakat dapat tercatat, ditelusuri, dan ditindaklanjuti secara jelas. Itu kalau menurut aku ya Kak. Baik, kalau dari Kak Aska Kak, setuju dengan Kak Bella atau ada tanggapan lain Kak? Kalau dari saya setuju dengan Kak Bella, tapi saya ingin menambahkan beberapa poin, yaitu salah satunya pemanfaatan sistem pengaduan digital mendorong peningkatan kecepatan respons, mengurangi tatap muka yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, serta memperkuat koordinasi antar instansi, agar penyelesaian pengaduan tidak berjalan secara parsial. Selain itu, praktik ini mencerminkan orientasi pelayanan publik yang berpusat kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan kepastian tindak lanjut. Mungkin dari saya seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Aska tanggapannya. Kalau dari Kak Ade, Kak ada tanggapan lain atau setuju dengan Kak Bella dan Kak Aska Kak? Kalau menurut saya yaitu masih adanya praktik buruk ya, karena ditemukan pengelolaan pengaduan yang tidak terintegrasi, lambat ditindaklanjuti, dan tidak memiliki kejelasan status penyelesaian, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Baik, terakhir nih Kak, tanggapan dari Kak Febri, apakah setuju dengan Kak Ade atau lebih setuju dengan Kak Bella dan Kak Aska Kak? Kalau dari saya setuju dengan Kak Ade, Kak. Ini merupakan praktik buruk ya, karena sistem pengaduan yang berjalan secara manual atau terpisah antar unit berpotensi menyebabkan laporan terabaikan, Kak. Adanya tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya akuntabilitas aparatur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanpa dukungan sistem elektronik yang terstandar, pengawasan internal yang kuat, dan komitmen aparatur dalam menindaklanjuti laporan,
Pengaduan masyarakat justru akan beresiko menjadi formalitas dan tidak akan memberikan solusi yang nyata bagi permasalahan di hadapan publik, Kak. Baik, terima kasih tanggapannya Kak Febri. Terima kasih rekan-rekan semua untuk tanggapannya. Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa peristiwa dugaan mafia tanah mencerminkan lemahnya penerapan manajemen ASN. Praktik ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan hilangnya kepastian hukum. Oleh karena itu, penguatan manajemen ASN melalui penegakan kode etik, sistem pengawasan yang efektif, peningkatan kompetensi, serta penerapan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan mencegah terulangnya praktik mafia tanah di masa mendatang. Di sisi lain, upaya penguatan sistem pengaduan berbasis elektronik sejalan dengan semangat manajemen ASN dan Smart ASN untuk membangun pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas, memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan pada sesi diskusi ini. Tetap semangat semua dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Selamat siang dan salam sehat. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Goodbye. Bye-bye.